Perkenalkan sebelumnya nama saya Abdul Ghafur Ayub Sarif dan ini teman saya guys. Maria Trisyana Jerman, saya Maria Wastiana Bere, dan saya sendiri Maria Febrana Mite. Baik guys, bisa kalian lihat kami sekarang ada di Pasar Oesapa. Dan ini sekitar Pasar Oesapa. Jadi di sini kami akan meneliti dan mengklasifikasi jamur yang akan kami tanya ke penjual tomat, yaitu yang pertama jamur Ascomycota, lalu apa guys? Basidiomycota, terus Zygomycota, dan yang terakhir Deuteromycota. Oke, itu adalah keempat jenis jamur yang akan kami teliti pada sore hari ini. Jadi selamat menyaksikan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pasarnya guys, karena di dalam masa pandemi ini jangan lupa untuk menaati protokol kesehatan. Salah satunya memakai masker, Menjaga jarak, dan jangan lupa mencuci tangan dan gunakan hand sanitizer sanitizer. guys. Selamat menyaksikan. Ya guys, mari saksikan di sini guys. Ini guys, kami menemukan jamur pada buah tomat guys. Yuk, mari kita amati lebih dekat lagi. Halo guys, sekarang kami menemukan jamur pada buah tomat yang mengalami pembusukan guys. Tahu nggak jamur apa nih yang mengalami pembusukan pada buah tomat? Jamur yang tumbuh atau yang terdapat pada buah tomat busuk adalah jamur Mucor sp guys. Mucor sp sendiri adalah jamur dari genus jamur kelas Zygomycotes. Jamur ini bersifat saprofit serta biasa ditemukan pada tanah, sayur, dan buah yang telah membusuk. Mucor disebut fungi dimorfik karena kemampuannya dapat berubah dari bentuk filamen menjadi bentuk seperti kamir. Menurut Waluyo dalam Maulana Septian 2014, kondisi tersebut dapat dirangsang pada kondisi anaerobik dan dengan adanya CO2. Guys, tahu nggak daur hidup dari Zygomycota ini? Daur hidup dari Zygomycota terjadi ketika gametangium mengalami plasmogami atau peleburan sitoplasma, membentuk zygosporangium dikaryotik dengan pasangan nukleus haploid yang belum bersatu. Jadi, jika kondisi lingkungan membaik, akan terjadi karogami atau peleburan inti, sehingga zygosporangium memiliki inti yang diploid atau 2N. Guys, usaha yang telah dilakukan untuk pengendalian adalah dengan cara fisik dan kimia. Pengendalian penyakit dengan cara fisik adalah dengan memanipulasi kondisi ruangan penyimpanan, sedangkan secara kimia dengan menggunakan fungisida. Kelemahan secara fisik adalah biaya yang dikeluarkan lebih mahal, sedangkan cara kimia dengan menggunakan fungisida sintetik berpotensi sebagai penyebab pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, perlu dicari fungisida yang ramah lingkungan. Salah satu bahan alami yang dapat digunakan sebagai anti jamur adalah penggunaan asap cair dari kayu laban. Mungkin guys, hanya itu penjelasan yang saya berikan dari jamur Zygomycota ini. Ini ada jamur pada buah tomat, yaitu mengalami kebusukan ya. Gimana nih teman-teman? Coba kita amati. Iklim juga belakangan ini sering hujan, jadi karena suhunya mulai lembab, Makanya tomat ini dia mengalami kebusukan. Hai guys, jadi kami juga menemukan cabai atau lombok yang terinfeksi jamur. Teman-teman bisa melihat di belakang saya ini. Kalian bisa melihat? Oke, mari kita zoom lebih dekat lagi. Teman-teman bisa melihat ini. Jamur pada lombok atau cabai. Jamur yang terdapat pada cabai adalah jenis jamur Colecotrichum sp. Salah satu penyakit busuk yang menyerang cabai yang menyebabkan lesi bulat gelap yang terbentuk pada tanaman cabai. Jamur Colecotrichum sp merupakan jamur parasit fakultatif dari ordo Melanchoniales dengan ciri-ciri konidia atau spora yang tersusun dalam acervulus atau struktur aseksual pada jamur parasit. Jamur dari genus Colecotrichum termasuk dalam kelas Deuteromycetes yang merupakan fase anamorfik atau bentuk aseksual, dan pada saat jamur tersebut dalam fase telemorfik atau dalam bentuk seksual,
masuk dalam kelas Ascomycetes yang dikenal dengan jamur dalam genus Glomerella. Jamur Deuteromycota banyak yang bersifat saprofit pada materi organik, sebagai parasit pada tumbuhan tingkat tinggi, serta sebagai penyebab dari rusaknya beberapa tanaman budidaya. Reproduksi aseksual terjadi dengan menghasilkan konidia serta menghasilkan hifa yang disebut konidiofor. Walaupun tidak mempunyai reproduksi seksual, namun rekombinasi genetiknya masih bisa terjadi sehingga disebut dengan paraseksual. Siklus paraseksual ini adalah proses mengirim materi genetik tanpa lewat pembelahan meiosis serta perkembangan dari struktur seksual. Siklus hidup Fulmi Ascomycota terjadi secara aseksual dan seksual. Pada fase aseksual, Ascomycota uniseluler membentuk tunas, sedangkan Ascomycota multiseluler dengan fragmentasi miselium dan membentuk konidia. Sedangkan pada fase seksual, melalui proses perkawinan membentuk zigot sehingga terbentuk hifa baru. Bahan aktif yang umum diaplikasikan di lapangan untuk pengendalian antarknosa yang disebabkan oleh jamur Colecotrichum ialah chlorothalonil, mancozeb, propineb, dan benomil. Fungisida mancozeb merupakan fungisida kontak yang berfungsi mencegah infeksi jamur dengan menghambat perkecambahan spora yang menempel di permukaan tanaman. Oke guys, sekarang kami sudah menemukan lagi buah labu yang terinfeksi jamur. Ayo guys, mari kita lihat. Come on. Nah, sekarang kita akan membahas jamur pada labu. Teman-teman bisa melihat pada buah labu ini terinfeksi jamur. Oke, jamur yang ada pada buah labu adalah Colecotrichum orbiculare, merupakan patogen tanaman labu. Hal ini menyebabkan penyakit antarknosa yang dapat mempengaruhi kurkubit yang menyebabkan luka pada berbagai bagian buah. Ini dapat mempengaruhi labu, terutama ketika cuaca hujan, lembab, dan hangat. Dan jamur Colecotrichum orbiculare merupakan kelas Ascomycota. Jadi teman-teman, jamur yang kalian lihat pada slide ini atau pada gambar pada vlog yang kami bawakan adalah jamur dari divisi Ascomycota. Selanjutnya, siklus hidup Ascomycota terjadi secara aseksual dan seksual. Pada fase aseksual, Ascomycota uniseluler membentuk tunas, sedangkan Ascomycota multiseluler dengan fragmentasi miselium dan membentuk konidia. Sedangkan pada fase seksual melalui proses perkawinan membentuk zigot, sehingga terbentuk hifa baru. Siklus hidup jamur sangat tergantung pada kelembaban sekitar dan suhu yang cukup tinggi. Dan untuk cara pengendaliannya, dengan cara pengendalian hayati, dengan formulasi tembaga yang telah disetujui secara organik, dapat disemprotkan terhadap penyakit yang menyerang labu-labuan. Formasi yang mengandung zat pengendali alami Bacillus subtilis juga tersedia. Selanjutnya, pengendalian secara kimiawi, semprotkan fungisida pada tanaman secara berkala, lakukan lebih sering jika hujan sering terjadi. Di antara fungisida yang tersedia adalah formulasi chlorothalonil, manet, dan mancozeb. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Hai guys. Nah, sekarang kami menemukan salah satu jamur yang terdapat dalam singkong atau ubi kayu. Mari kita lihat lebih dekat. Jamur akar putih berkembang dari umbi singkong yang tertinggal pada saat tanaman singkong dipanen, sehingga umbi itu membusuk dan menjadi tempat untuk jamur akar putih berkembang. Jamur akar putih memiliki gejala penyakit akar putih yang khas dengan adanya benang miselia berwarna putih seperti kapas pada sebagian atau keseluruhan permukaan. Serangan penyakit jamur akar putih ini disebabkan oleh Rigidoporus microporus, di mana jamur ini merupakan division Basidiomycota.
Siklus hidup Basidiomycota dimulai dari spora Basidium atau Conidium yang tumbuh menjadi hifa yang bersekat dengan satu inti atau monokariotik. Hifa tersebut kemudian tumbuh membentuk miselium. Basidiospora bersifat haploid dan tumbuh membentuk hifa-hifa yang bersekat. Tiap sekat berinti satu, ada yang sebagai hifa betina dan ada yang sebagai hifa jantan. Jika kedua hifa bertemu, dapat terjadi plasmogami atau pencampuran plasma sel, lalu terbentuk sel hifa yang dikariotik atau memiliki dua inti. Hifa terus berkembang membentuk miselium yang dikariotik sehingga terbentuk tubuh buah basidiokarp seperti payung. Basidiokarp menghasilkan basidium pada lapisan himenium. Di lapisan itu terjadi kariogami, yakni persatuan dua inti menjadi satu, di mana inti ini mengalami pembelahan meiosis dan membentuk 4 spora haploid atau basidiospora. Demikian seterusnya. Cara pengendaliannya dengan cara kultur teknis, yaitu dengan membersihkan sisa tanaman dengan cara mekanis atau peracunan, yaitu dengan cara penanaman tanaman antagonis seperti lidah mertua, kunyit, lengkuas, kencur, lempuyang, sambiloto, dan tanaman lainnya. Nah, tanaman antagonis sendiri adalah tanaman yang ada di sekitar kita yang dapat digunakan sebagai pencegahan atau pengendalian jamur akar putih. Sedangkan pengendalian secara biologisnya yaitu dengan pemberian jamur Trichoderma conini yang merupakan cendawa antagonis patogen jamur akar putih di sekitar tanamannya. Hai guys. Oke guys, kami tadi itu menemani teman kami yang Abdul Ghafur ini untuk sholat. Terus tidak sengaja itu kami menemukan salah satu jenis jamur yang tumbuh di batang pohon. Oke guys, ayo kita lihat. Oke, yang teman-teman lihat pada vlog kami ini, di sini tertambang sebuah tumbuhan jamur, dan ternyata jamur ini adalah jenis jamur Phragmites hirtula. Jamur ini dari divisi Basidiomycota, umumnya dikenal sebagai barket berbulu, adalah patogen tanaman jamur. Ini ditemukan pada kayu mati dari pohon yang gugur, terutama kayu bit. Ini ditemukan sepanjang tahun dan bertahan karena sifatnya yang kasar. Tutupnya abu-abu keputihan dengan rambut pendek, kadang-kadang kekuningan dan tomentos di tepi, dan dengan zonasi yang halus. Dagingnya keras dengan lapisan atas abu-abu lembut dan lapisan bawah keputihan dipisahkan oleh bidang hitam. Dan untuk siklus hidup Basidiomycota dimulai dari spora Basidium atau Conidium yang tumbuh menjadi hifa yang bersekat dengan satu inti atau monokarotik. Sifat tersebut kemudian tumbuh membentuk miselium. Basidiospora bersifat haploid dan tumbuh membentuk hifa-hifa yang bersekat. Setiap sekat berinti satu, ada yang sebagai hifa jantan dan hifa betina. Jika kedua hifa bertemu, dapat terjadi plasmogami atau pencampuran plasma sel, lalu terbentuk sel hifa yang dikariotik atau dua inti. Hifa tersebut berkembang membentuk miselium yang dikariotik sehingga terbentuk tubuh buah Basidiokarp seperti payung. Basidiokarp menghasilkan basidium pada lapisan himenium. Di lapisan itu terdiri karogami, yakni persatuan dua inti menjadi satu. Inti ini mengalami pembelahan meiosis untuk membentuk 4 spora haploid atau basidiospora. Demikian seterusnya. Nah, teman-teman bisa melihat gambar yang ditunjukkan. Ini adalah salah satu jenis jamur dari divisi Basidiomycota, dan juga teman-teman bisa melihat lagi kami menemukan salah satu jenis jamur juga. Teman-teman bisa melihat pada gambar itu. Oke, itu saja paparan materi singkat dari kelompok 11. Semoga teman-teman menyukai video kami. Terima kasih. Salam sehat semua. Oke guys. Ya, kami kembali lagi di tempat yang tadi guys,
Berarti petanda vlog kami mungkin hanya itu guys. Semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, dan kurang dan lebihnya kami mohon maaf karena kami masih banyak kekurangan, masih banyak ilmu yang harus kami pelajari ya guys. Oke guys,